Oke ya, kita mulai dari pertemuan pertama. Di sini kita akan bahas tentang konsep dasar sistem informasi. Nanti kita akan bahas apa sih yang namanya sistem, apa sih yang namanya informasi. Itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya akan beri penjelasan sedikit tentang tugas proyek yang akan kamu kerjakan untuk semester ini. Jadi kamu karena ada satu kelompoknya sekitar 27, ada 27 mahasiswa. Saya minta satu kelompok dibuatkan satu kelompok sekitar 4 mahasiswa ya, atau 5 bolehlah 5 boleh, 5 satu kelompok 5 mahasiswa. Kelompoknya tentukan sendiri, kamu yang tentukan. Nanti ada 5 orang, silahkan bebas mau kelompoknya siapa aja. Tugasnya nanti adalah membuat makalah proyek sistem informasi, dikerjakan karena nanti mengerjakannya secara bertahap ya. Setiap pertemuan nanti ada yang perlu ditambahkan, setiap pertemuan nanti ada yang perlu ditambahkan. Kemudian nanti di akhir di pertemuan ke-9 itu adalah pengumpulan makalah. Makalahnya dikumpulkan sehingga nanti di pertemuan 10 kita akan adakan presentasi. Kita akan adakan presentasi ya. Nah, untuk presentasi karena ini masih online, saya pengen nanti presentasinya kamu bikin video. Video presentasi kelompokmu yang dimana nanti diupload di seperti YouTube gitu ya, boleh diupload di sana. Jadi nanti kamu memberikan ke saya hanya linknya saja, nanti saya cek di sana bagaimana presentasi untuk kelompokmu. Seperti itu. Untuk contoh-contohnya nanti akan saya berikan. Ya, penjelasan selanjutnya nanti akan saya kasih ya. Nah, ini tugas UAS-nya. Membuat proposal dengan tujuan menciptakan ide atau gagasan karya cipta berbasis iptek. Ide karya cipta tidak meniru produk baik di dalam dan di luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Proposal dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara berkelompok. Jadi teman-teman ini adalah membuat proposal. Jika membuat proposal seperti apa? Bentuknya nanti seperti apa? Namanya proposal ya, berarti kan pengajuan. Nah, itu. Isi dari tugasnya apa aja? Hanya ini. Hanya 3 bab. Judul, bab 1 pendahuluan, di mana isinya nanti ada latar belakang, solusi pengembangan, manfaat program. Kemudian nanti di bab 2 ada tinjauan pustaka, berarti kamu harus sesuai dengan literatur ya, atau harus sesuai dengan referensi yang akan kamu gunakan di sana. Kemudian ini bab 3 adalah tahap pelaksanaannya mau seperti apa, nanti teknisnya, teknis dari proposal sistem informasi kamu, nanti kamu jelaskan di bab 3. Kemudian nanti ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus ada. Tidak boleh tidak ada. Ya. Jadi isinya judul, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Penjelasannya, untuk bab 1, nanti isinya adalah tentang latar belakang. Berisi latar belakang permasalahan yang akan dicari solusinya. Kemudian latar belakang di sini kenapa sih kamu memilih proposal yang ini gitu kan, latar belakang seperti itu. Kenapa sih emangnya ada permasalahan sebelumnya? Karena biasanya latar belakang berisi permasalahan yang akan dicari solusinya. Kemudian masih di bab 1 juga nanti ada solusi pengembangan. Solusi apa yang kelompok kamu berikan atau yang akan kamu kembangkan nanti. Kamu sudah jelaskan permasalahannya di 1.1 yang ini. Kemudian kamu kasih solusi di 1.2. Solusinya apa? Oh, solusinya berarti kami akan menciptakan sebuah aplikasi misalnya ya. Nah, itu dijelaskan di 1.2. Kemudian setelah itu di 1.3 berikan manfaat dari program yang kamu rancang. Apa manfaatnya? Misalnya manfaatnya untuk memudahkan user untuk mencari jalan. Contohnya ya, misalnya kamu bikin aplikasi seperti ojek online gitu misalnya, maka manfaat programnya adalah memudahkan
pelanggan untuk menuju ke suatu tempat, misalnya seperti itu manfaat dari program yang akan kamu buat. Nah, kemudian kalau di bab 2 isinya apa aja? Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisikan gambaran yang terkait dengan produk berdasarkan sumber, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, atau proceeding, boleh skripsi, tesis, disertasi, internet, media cetak, dan sumber-sumber lainnya. Nah, di tinjauan pustaka inilah kamu harus memanfaatkan literatur yang baik ya. Jangan ambil dari blog. Kalau blog itu kayaknya kurang, tapi ambil yang web misalnya ilmukomputer.com itu boleh. Tapi kalau misalnya blog-blog pribadi kan dia belum kuat ya ininya acuannya belum kuat. Jadi kamu boleh ambil jurnal, silahkan nanti kamu searching di internet jurnal tentang sistem informasi penjualan misalnya ya. Atau kamu ambil dari skripsi orang, boleh dari tesis orang, boleh dari buku referensi, bebas. Itu berikan di bab 2. Karena ini kita sambil belajar membuat makalah persiapan kalau kamu nanti membuat tugas akhir. Jadi dari sekarang sudah dibiasakan untuk mengutip kutipan dari jurnal seperti apa, mengutip kutipan dari buku referensi seperti apa, mengutip tulisan dari internet seperti apa. Nah, itu di bab 2, tinjauan pustaka. Kemudian di bab 3, inilah nanti isinya tentang tahap pelaksanaan. Biasanya isinya perancangan desain produk atau layanan jasa atau produk digital dalam bentuk mock-up. Mock-up ini yang seperti apa, Bu? Penggambaran visual gambar yang akan diciptakan aplikasi yang akan kamu buat. Itu namanya mock-up. Jadi misalnya kayak maket gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat sebuah gedung, kan kita biasanya lihat maketnya ya. Ini posisinya di sini, posisinya di sini. Itu seperti maket. Jadi kalau mock-up ini nanti kamu gambarkan desain tampilan saya nanti seperti ini. Desain tampilannya, bentuknya nanti seperti ini, penggambarannya gitu. Jadi bisa dibuatkan dalam bentuk mock-up, rancangan desain produk atau layanan jasa atau produk digital dalam bentuk mock-up. Kemudian jangan lupa di bagian akhir daftar pustakanya harus diberikan. Daftar pustaka ini biasanya adalah 5 tahun terakhir yang boleh diambil referensinya, dan minimal sekitar 7 daftar pustaka ya, ada 7 ya. Jangan 7 deh, 5 aja nggak apa-apa. 5 tahun terakhir dan ada 5 literatur yang boleh kamu ambil. Nanti menggunakan Mendeley style apa yang edisi ke-6 ya. Ini pakai Mendeley. Jadi ada style untuk menulis daftar pustaka kan itu ada cara-caranya ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan itu. Nah, itu untuk bab-bab yang akan kamu kerjakan 1 sampai dengan bab 3. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sistem penilaiannya. Nah, di sini saya jelaskan lagi nilai UAS diambil dari proyek yang dikerjakan dan dipresentasikan setelah UTS. Nah, kriteria penilaian UAS dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi berbasis iptek yang orisinil dalam bentuk desain atau prototipe, kemudian dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan, tepat waktu ya, dan kerjasama. Ini kadang-kadang mahasiswa suka gini nih, karena online, Bu, yang ngerjain cuma saya, Bu, yang ngerjain cuma 2 orang, 3 orang lagi nggak tahu kemana. Itu nanti bisa kamu laporkan ke saya. Misalnya, Bu, yang ngerjain cuma saya, yang lainnya nggak ada bantuannya. Itu nanti bisa aja nanti yang saya nilai adalah yang 1 orang itu gitu. Jadi harus benar-benar bekerja sama dalam satu kelompok. Kemudian penilaian yang ketiga adalah mampu membuat makalah dan format presentasi, kemudian dipresentasikan dengan baik. Jangan lupa dipresentasikan dengan yang baik juga. Misalnya dipresentasikan dengan baik seperti apa? Seragam, misalnya pakai baju seragam jas alma mater gitu. Tapi kan Bu, videonya kan nanti kan presentasinya video. Iya, jadi kamu bagi-bagi tugasnya.
Misalnya yang A membahas tentang latar belakang, yang si B membahas tentang tinjauan pustaka, yang si C membahas tentang mock-up-nya, nanti yang mana yang jadi MC-nya. Karena sekarang lagi pandemi, masih online, jadi masing-masing presentasi sendiri di rumah masing-masing, baru nanti ada satu orang menggabungkan video tersebut menjadi satu video, kemudian diupload di sosial media, misalnya mau diupload di YouTube, silahkan, boleh diupload di YouTube. Jadi mengerjakan presentasinya juga harus yang bagus ya, yang baik. Mau pakai background musik, silahkan, boleh. Nah, ini contoh-contoh judul proyek yang akan kamu kerjakan nanti ya. Misalnya, contoh judul proyeknya misalnya Berto, becak motoris online. Jadi dia mungkin kayak ojek online tapi dalam bentuk becak gitu ya. Kemudian ada smart mobile parking. Nah, misalnya dia mau parkingnya by mobile, pakai handphone. Dia cari dulu available parkingnya ada di mana posisi yang boleh parkir. Kemudian dia scan, misalnya gitu ya, mulai berkhayal aja sih sebenarnya ini tugasnya. Ini kayak tugas proyek menghayal. Kira-kira kalau ini masa depan aplikasi yang baik untuk di masa depan yang seperti apa, kan kita mulai dari mimpi ya. Misalnya yang ketiga nih Gojek, kalau ini kan udah ada ya Gojek ya. Kemudian ada call in namanya, Indonesia memanggil. Kemudian ada Babe, baca berita Indonesia. Jadi baca berita nggak harus sekarang nggak pakai koran, misalnya baca beritanya pakai via mobile atau handphone itu bisa. Jadi kamu boleh menciptakan sebuah aplikasi yang ya mirip-mirip seperti itu boleh. Gramas, gerakan masyarakat hidup sehat. Ya contohnya misalnya kok kayak Gramas ini kayak kalau di bidang kesehatan kayak Halodoc gitu ya. Halodoc itu adalah salah satu aplikasi ya memudahkan user. Misalnya dia nggak pengen keluar untuk berobat, misalnya dia keluhannya adalah sakit. Jadi kan nanti kalau di Halodoc nanti ada tulisannya keluhannya apa? Sakit kepala, ada batuknya, ada demamnya. Nah kemudian nanti disimpulkan di Halodoc, oh mungkin kamu adalah punya penyakit demam contohnya. Nanti dari aplikasi Halodoc itu akan memberikan referensi obat. Obat yang akan kamu gunakan adalah ini. Sesuai sampai dengan resep obat yang akan dituliskan, sampai dengan obatnya diminum berapa kali, kemudian berapa sendok, itu tampil di aplikasinya. Jadi seperti itu ya. Atau misalnya Issues, alas sepatu penghasil listrik mandiri, atau Kapita, kampus pilihan kita. Itu boleh. Kalau teman-teman kamu yang sebelumnya, teman-teman senior kamu, ada yang milih restoran, berarti dia pesan menu ya, menu makanan ya, menu di restoran. Jadi sekarang kan kalau pesan menu kan nggak pakai kertas mau apa gitu, dia langsung dari mobile pilih yang mana yang mau dipesan, berapa banyak, ada ya kayak GoFood gitu ya, kayak GoFood mirip-mirip seperti itu. Nanti makanannya udah datang. Atau misalnya pemesanan tiket online, sekarang kan juga udah banyak pemesanan tiket online. Jalur alternatif ke tempat objek wisata misalnya, atau misalnya kayak GPS di mana posisi objek wisata yang terdekat dari saya, itu ya boleh bebas. Jadi kamu boleh memilih aplikasi-aplikasi apa yang akan kamu bikin yang kira-kira nih berkembang Kak untuk nanti yang akan datang, atau kira-kira ini sangat bermanfaat untuk nanti gitu ya. Atau misalnya laundry online, pesan-pesan lewat handphone, ada tim yang ngambil laundry, nanti tiba-tiba udah bersih balik lagi ke rumah kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita rebahan aja di rumah, semuanya teratasi. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman boleh memilih mau yang seperti apa judul proyek yang akan digunakan. Sekarang udah mulai mikir, gimana ya ini kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, itu contoh judul proyeknya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk tugas proyek?
Untuk kelompok gimana Bu? Dipilihin atau kita milih sendiri Bu? Pilih sendiri ya. Dipilihin aja, Bu. Oh, dipilihin aja. Ya. Oh gitu. Iya, dipilihin Diacak. aja, Bu. Oh. Takut ntar gimana. Oke. Kalau dipilihin Iya. aja nanti saya yang pilih ya. Boleh. Nanti saya yang pilih, nanti ada yang dapat satu kelompok 5, ada ya. Nanti ya ada yang 5, ada yang karena ada 27, 5. Ada yang 2 kelompok 6 orang ya. Bolehlah nanti saya yang pilih. Jangan protes kalau saya yang milih. Ya, Bu. Oke ya. Nah, ada Oke, lagi? itu adil Bu. Kenapa? Udah, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk tugas atau udah jelas nih? Atau belum jelas? Udah jelas ya? Bebas kan Bu ya proyeknya? Proyeknya bebas. Yang pasti iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kira-kira kamu rasa, oh ini kayaknya bagus nih kalau kita kembangkan. Saya pengennya nanti kalau kamu sudah membuat aplikasi ini, tidak hanya sekedar sebagai bentuk proposal, tapi bisa diimplementasikan. Karena kan sebenarnya kita sekarang kan baru proposal ya, baru bikin proposalnya aja. Saya pengen nanti jika memang proposal ini oke, karena ada beberapa mahasiswa dia lanjut jadikan proyek dia gitu. Pengennya kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa, tapi nggak dipaksakan. Kalau memang ingin kamu lanjutkan nanti proposalnya ini bagus gitu. Bahkan kalau misalnya kamu bisa membuat, sekarang kan orang gampang ya bikin aplikasi. Gampang. Mau bikin aplikasi apa aja sekarang, saya katakan sekarang itu mahasiswa pun udah bisa cari duit dari bikin aplikasi gitu. Jadi jangan mau kalah yang seperti itu. Jadi saya pengennya sih kamu bikin aplikasi, dipikirkan kira-kira ini berkembang nggak nanti ya. Kalau berkembang bisa kamu lanjutkan. Kalau ya hanya sekedar untuk tugas, ya terserah, nggak apa-apa, bebas. Yang penting sebuah aplikasi berbasis teknologi ya, iptek ya. Itu aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kan kita materi hari ini kan konsep dasar sistem dan informasi ya. Jadi kita bahas dulu nih, sistem itu apa sebenarnya. Nah, kalau menurut para ahli katanya, sistem itu adalah seperangkat unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Itu menurut Gordon B. Davis. Atau menurut Raymond, itu sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Jadi gampangnya sistem itu adalah, kalau saya gampangnya sistem itu saya bikin ada di sana. Kan katanya kan seperangkat unsur yang terdiri manusia, alat dan konsep atau prosedur. Jadi ada sistem itu ada people, ada proses dan ada teknologinya. Itu adalah di dalam sistem. Ada 3 unsurnya. People, proses, teknologi. Ada orangnya, ada prosedurnya, ada teknologinya atau ada aplikasi yang bantu gitu ya. Atau ada alat teknologi yang membantu. Itu yang disebut sebagai sistem people, proses, teknologi. People, proses, teknologi itu adalah sistem. Gabungan dari 3 ini itu menjadi sistem. Yang paling gampang banget kalau kita membahas sistem dari zaman dulu, dari SD, dari SMP, sistem pencernaan. Itu kan sistem. Kenapa sih dibilang sistem? Karena ada 3 tadi, ada people, proses, dan ada teknologinya. Ada orangnya, ada prosesnya kayak gimana kan, dari makanan masuk ke mulut sampai dia diolah, ya kan, sampai dengan keluar lagi. Itu kan berarti ada prosesnya. Kemudian ada alatnya, kalau sekarang kan namanya teknologi. Ada alatnya apa? Mulut untuk gigi untuk mengunyah makanan, kemudian nanti di lambung lagi, kemudian nanti diproses, ada alatnya. Itu yang dikatakan sebagai sistem. Itu yang gampang, sistem yang gampang. Nah, sekarang kalau sistem informasi, sebuah sistem berbasis IT yang mana? Misalnya sistem absensi mahasiswa, contoh yang gampang. Mana people-nya?
Siapa orangnya? Ya orangnya adalah mahasiswa, orangnya adalah dosen, gitu kan? Itu people-nya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah apabila alurnya, pasti kan di sana ada alur untuk absensi itu. Kalau dosen sudah absen, maka mahasiswa baru boleh absen. Dan alurnya adalah harus sesuai dengan jam perkuliahan misalnya. Itu kan prosesnya. Kemudian teknologinya apa? Teknologinya adalah e-learning tadi. Aplikasi yang berbasis website tadi itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk menjalankan sebuah sistem ini. Maka sistem absensi ini di sana ada people, process, dan teknologi, maka itu dikatakan sebagai sebuah sistem. Itu yang dikatakan sebagai sistem. Jadi harus ada 3 unsurnya. Yang gampangnya tadi people, process, dan teknologi. Atau manusia, alat, dan prosedur. Itu dikatakan sistem. Kalau Bu saya baru bisa bikin aplikasi akan ada berbeda antara sistem dengan sebuah program aplikasi ya. Jadi kalau program aplikasi ya udah itu adalah teknologinya. Jadi kalau dikatakan sistem, people-nya mana? Cara gunakannya kayak gimana? Nah, jika tiga-tiga ini digabung, maka itulah dikatakan sebagai sebuah sistem. Seperti itu. Kalau hanya sebuah tampilan aplikasi atau program, ya udah itu adalah sebuah teknologinya aja gitu atau alatnya. Nggak tahu siapa people-nya, nggak tahu gimana prosedurnya, itu belum dikatakan sebagai satu sistem. Tapi kalau misalnya kayak sistem pendaftaran mahasiswa online, itu sudah dikatakan sebagai sistem. Karena di sana ada people-nya. Orang yang berhubungan dengan sistem itu siapa? Berarti calon mahasiswa. Kemudian kan di sana nanti ada adminnya kan. Kemudian prosedurnya gimana nih cara daftarnya? Ada alur-alurnya. Kemudian teknologinya apa? Itu sebuah tampilan website yang ada tampilan website, ada formulir yang ditampilkan, maka itu yang dikatakan sebagai teknologinya. Itu adalah sistem. Nah, ini ada karakteristik daripada sistem. Karakteristik sistem itu dimulai dari komponennya apa aja. Kemudian ada lingkungan luar atau environment-nya. Kemudian ada boundary atau batasan daripada sistem. Kemudian ada interface, bagaimana tampilan daripada sistem. Ini interface. Biasanya dipelajarinya di IMK, ini interaksi manusia komputer. Kemudian ada inputnya. Inputannya apa? Kemudian ada diproses karakteristiknya. Kemudian outputnya apa? Tadi udah ada input, diproses, pasti akan ada outputnya. Dan goal-nya apa? Tujuannya apa daripada sistem itu? Inilah 1-8 sebuah karakteristik daripada sistem ya. Ini karakteristiknya. Nah, kemudian ada klasifikasi sistem. Sistem itu ada macam-macam ya, ada sistem abstrak, ada sistem fisik. Abstrak itu sistem yang seperti nggak kelihatan gitu loh. Ini ada sistem fisik yang kelihatan bentuknya. Kemudian ada sistem alamiah yang tiba langsung terjadi gitu. Misalnya sistem perputaran rotasi bumi, itulah sistem alamiah. Ada juga yang sistem buatan manusia. Kemudian ada sistem probabilistik, sistem yang jelas terhitung ya, atau dia kaku, sistem probabilistik. Kemudian ada sistem yang deterministik, yang dia selalu berubah-berubah sistemnya. Kemudian ada sistem tertutup dan ada juga sistem yang terbuka. Ini adalah klasifikasi daripada sistem. Nah, sekarang kita lihat konsep dasar informasi. Kalau tadi kita sudah memahami sistem itu apa, sekarang kita pahami dulu informasi itu yang seperti apa. Informasi biasanya adalah hasil dari pengolahan, hasil dari proses data. Biasanya dapat informasi karena hasil dari proses sebuah data. Data ini apa aja? Bisa kumpulan fakta, bisa angka, bisa kumpulan huruf, tapi data ini belum diolah. Ketika data ini sudah diolah atau diproses, maka akan menghasilkan sebuah informasi. Misalnya seperti itu ya. Ada sebuah data mahasiswa, tapi belum diolah. Jadi kita belum tahu nih kayak gimana. Ternyata ketika sudah diolah, maka nanti akan muncul sebuah informasi. Oh, kelas 19 3A25
ternyata mahasiswa perempuannya lebih banyak daripada mahasiswa laki-lakinya. 9:30. Kemudian ternyata setelah diolah mahasiswa 19.325